Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkemajuan kami sampaikan dari LPPM Universitas Muhammadiyah Jakarta. Alhamdulillah kali ini kita bisa bersua kembali dalam podcast LPPM Universitas Muhammadiyah Jakarta. Kali ini kita kedatangan tamu istimewa, ya. Tamu ini hadir setelah acara wisuda Universitas Muhammadiyah Jakarta yang baru saja dilaksanakan. Nanti pada kali ini kita akan mengulik tentang apa riset yang telah dilakukan oleh mahasiswa tersebut. Siapa dia? Wow, kita kenalkan kali ini ya. Sebelumnya saya akan memberikan pantun nih. Sawah lebar ditebar benih, ikat sepat berenang di rawa. Ini kenalkan, ada Mbak Nia dari lulusan Teknik Kimia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rusnia Junita Hakim, biasa dipanggil Nia. Umur saya 27 tahun. Saya S1 dari Teknik Kimia Institut Teknologi Indonesia, S2 mengambil di Teknik Kimia Universitas Muhammadiyah Jakarta. Ya, kali ini kita bahagia ya Bu Yuni, kedatangan tamu yang istimewa. Kita sejaknya memberikan suasana yang baru. Kemarin kita podcast bersama dosen dan juga audiensi seminar. Nah, kali ini kita kehadiran mahasiswa yang mempunyai potensi yang luar biasa. Mungkin dari Bu Yuni mungkin diperkenalkan juga. Ya, Mbak Rusnia ini, Mbak Lucy ya. Ini mahasiswa angkatan ketiga. Jadi alhamdulillah prodi S2 Teknik Kimia ini akreditasinya sudah B. Jadi begitu lulus sudah akreditasinya B. Jadi bisa untuk para PNS dan para profesional. Jadi nggak ragu-ragu lah untuk masuk ke Magister Teknik Kimia ini ya. Jangan ragu-ragu ya bagi yang ada di rumah dan semuanya yang ingin masuk ke Teknik Kimia Universitas Muhammadiyah Jakarta untuk strata 2 bisa masuk karena kita mempunyai strata 2 ini mempunyai kualitas yang unggul dengan akreditasi B yang telah disampaikan Ibu Ketua LPPM tadi. Iya, dan juga nih ya, terimanya di semester ganjil dan semester genap nih Mbak Rusia. Jadi Mbak Rusnia ini masuknya kemarin pada semester genap. Tetapi alhamdulillah kami sudah punya kurikulum yang cukup mumpuni sehingga bisa lulus tepat waktu, didesain tepat waktu. Dan ini juga bisa untuk para profesional. Kenapa? Para profesional ini bisa belajar di akhir waktu secara online. Kemudian dosen-dosen tentu saja sangat membantu, bersifat kolegial dengan para mahasiswa. Nah, alhamdulillah Mbak Lucy ini juga turut menaikkan reputasinya UMJ loh. Kenapa? Mbak Nia ini juga menang di hibah penelitian. Lah itu nanti yang akan kita ungkap ya Bu, kemenangan hibah, penelitiannya tentang apa, temanya apa. Nah, kita sapa dulu dosen pembimbingnya. Dosen pembimbingnya yang pertama adalah Dr. Ratri Aryatmi Nugrahani. Halo Bu Ratri. Halo Bu Ratri. Assalamualaikum. Ini mahasiswanya nih. Iya, kemudian juga pembimbing kedua adalah Dr. Nurul Hidayati Fitria. Assalamualaikum Bu Nurul. Kemudian ini enggak satu-satunya loh Mbak. Jadi Magister Teknik Kimia ini memborong 3 mahasiswa terbaik untuk tingkat master. Nah, yang kedua adalah Ade Nurul Hidayah. Halo Mas Ade, assalamualaikum. Nanti kapan-kapan kita hadirkan juga ya Bu. Iya. Jadi Mas Ade ini penelitiannya tentang peredam suara dari nata de coco. Nah, pembimbingnya saya sendiri Triyuni Indrawati dan juga Associate Profesor Dr. Budianto. Selamat Bu Yuni dan Pak Budi. Iya, jadi alhamdulillah juga Wah. sudah masuk ke jurnal internasional bereputasi Q3 di Jepang. Nah, kemudian yang ketiga nih Mbak adalah Mbak Yuli, adalah dosen di Akamigas Balongan. Nah, jadi dia dosen ini terbang dari Balongan ke Jakarta. Nah,
Mbak Yuli ini penelitiannya tentang adsorben untuk limbah dari biji kelor. Nah, ini adalah bimbingannya Dr. Latri Aryatmi Nugrahani juga bersama dengan Dr. Ismiati. Halo Bu Ismi, Assalamualaikum Bu selamat Latri dan Bu Ismi. Semangat. Ya. Alhamdulillah, Hirobbil Alamin. Jadi akhirnya Alhamdulillah juga hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa. Silakan Mbak Rusnia untuk mengenalkan dirinya dan juga bagaimana sih pengalaman Mbak Rusnia untuk di Magister Teknik Kimia. Oh iya. Silakan Mbak Nia. Nama panjangnya siapa nih Mbak Nia? Nama saya Rusnia Junita Hakim. Iya. Dipanggilnya Nia biasanya. Lahirnya di mana nih Mbak Nia? Saya lahir di Jakarta tanggal 29 Juni 1993. Oh, masih muda nih. Tanya Masih status 27 nggak? Tanya status tahun. nggak? Mbak Nia menempuh di S2 Teknik Kimia masuk tahun berapa nih? 2018. 2018, berarti on time nih Bu. Lulus Iya dong. tepat waktu dengan Iya. kualitas penelitian yang top tier karena sudah terpublikasi di jurnal internasional. Alhamdulillah. Menaikkan Iya. daripada Liga Scopusnya UMJ, Mbak. Iya, karena Iya. nah, yang ini nih kompetensi Iya. mahasiswa seperti ini yang kita harapkan. Jadi Mbak Nia judulnya apa nih penelitiannya? Jadi judulnya itu kinerja isolasi lecitin minyak nabati sebagai emulsifier dalam display coating terhadap susut bobot buah mangga. Oh, apa itu? Apa itu Ibu? Saya kan dari sosial nih. Mungkin bisa nanti Iya. dijelaskan nih berdua apa itu. Itu loh Mbak. Buah itu kalau dijual biasa aja, Iya. dia kan cepet cepet busuk. Nah sekarang dikasih coating supaya dia punya waktu yang penyimpanan yang lebih panjang ya Mbak Nia ya. Jadi kalau nanti seumpamanya nih dari Madiun itu kan musim mangga nih ya, terus dikirim ke Jakarta melalui truk, kan berbagai macam itu jalannya, waktunya, biar nggak busuk, bisa seperti itu ya? Iya, terutama iya, juga iya. untuk kepentingan ekspor. Oh gitu. Iya kan. Ini sekarang ada mangga yang kecil-kecil yang mangga yang seksi gitu ya, yang buah mangga gedong tuh yang seksi itu. Nah kalau kita awetkan untuk bisa ini, jadi nanti sampai ke tempatnya itu dalam bentuk segar. Tetap segar. Bisa masuk ke Singapura, bisa masuk Eropa dan masuk lain-lain. Karena orang luar sana itu senangnya itu mangga yang seksi, Mbak. Oh gitu. Gimana? Mbak Nia, kenapa kok ngambil tema itu? Mungkin Mbak Nia bisa menyampaikan. Ya itu karena pengen tahu sebenarnya kan mangga itu cepat busuk kan. Cuma beberapa hari, 2-3 hari, terus habis itu keperluan ekspornya juga lumayan besar. Jadi saya tertarik buat ngelola tentang biskuit coating ini. Jadi berapa lama sih pengaruh dari buah yang di coating? Ya. Yang dijadikan penelitian Mbak Nia buah apa? Kalau di sini saya mangga. Mangga. Oh berarti benar dong. Tadi saya sampaikan Iya. mangga. Coba Mbak slide-nya Mbak, biar Mbak Nia biar presentasi tentang penelitiannya dulu. Oke, Gimana lanjut. Mbak Nia? Lagi. Nah, untuk lebih jauh lagi kita mengetahui bagaimana nih penelitiannya Mbak Nia dan isinya apa, kemudian publikasinya kemana, hasilnya bagaimana yang mungkin bisa kita tarik manfaatnya secara bersama-sama. Kita akan lihat nih Mbak Nia akan mempresentasikan penelitian tersebut. Silakan Mbak Nia. Oke. Jadi di sini kan judulnya kinerja isolat lecitin nabati sebagai emulsifier dalam display coating terhadap susut bobot buah mangga. Jadi pertama-tama itu saya buatnya isolat lecitin nabatinya dulu Bu sebagai emulsifier. Setelah saya membuat emulsifier, saya buat display coating yang akan diaplikasikan pada buah mangga untuk mengetahui susut bobotnya. Jadi keterbaruan dari penelitian saya itu adalah pembuatan emulsifier dari bahan dasar alam yaitu minyak dedak padi. Lalu habis itu pembuatan display coating yang akan diaplikasikan pada buah mangga, dan saya juga menghitung akseleratif self life Jadi di sini saya keterbaruannya itu adalah pembuatan emulsifier dari lecitin minyak nabati, yaitu dedak padi saya pakainya. Habis itu saya pembuatan display coating, habis itu diaplikasikan pada buah mangga, dan penggunaan metode accelerative flash testing untuk mengetahui umur simpan buah mangga dengan pendekatan Arrhenius. Oke.
Jadi dari hasil penelitian saya didapatkan buah mangga itu tahan beberapa minggu. Yang paling baik itu pada konsentrasi lecitinnya atau emulsifiernya 0,25% lecitin minyak nabati. Yaitu pada paling bagus itu di suhu 13 Celcius. Karena pendinginan itu lebih baik, pada suhu pendinginan hasilnya akan lebih baik. Jadi pada 3 minggu buah yang tanpa pendinginan itu lebih bagus daripada kontrol, dan untuk yang pendinginan itu bisa tahan sampai sebulan atau 4 minggu. Gitu. Ya, oke. Di sini bisa dilihat ya kondisinya buah mangga tadi Mbak Lucy. Ya. Iya. Ini jadi kalau dimasukkan ke freezer atau ke lemari es bisa tahan 1 bulan, gitu kan. Tapi kalau tidak dimasukkan, ya bisa tahan berapa itu Mbak? 3 minggu. 3 minggu saja. Terus untuk dipakein apa itu namanya, lecitin dedak padi tadi? Itu sebagai emulsifier Bu, menggabung antara minyak dan airnya kan gitu. Oh gitu. Iya. Ini juga sebagai Mbak, bagian dari roadmap penelitiannya Bu Ratri. Oh gitu. Kenapa? Karena menggunakan rice bran. Ya, jadi seorang dosen itu memang harus mempunyai roadmap penelitian. Kayak saya juga punya roadmap penelitian tentang aloe vera. Kemudian Bu Lucy sendiri juga punya politik perkotaan ya Mbak ya. Nah, kalau ini adalah roadmap daripada rice bran di Magister Teknik Kimia. Jadi penelitiannya Mbak Nia ini termasuk salah satu bentuk ya Bu, bentuk bagaimana dosen itu mulai mengembangkan kompetensinya melalui diseminasi dari mahasiswa-mahasiswa itu ya. Dari riset-riset mahasiswa yang kemudian sebidang, akhirnya lama-lama yang namanya penelitian dosen mempunyai roadmap yang bagus dan mapan ya. Jadi ranting-rantingnya itu bisa dikerjakan oleh mahasiswa-mahasiswa bimbingannya, baik S1, S2 ataupun S3. Ya, silakan Mbak, diteruskan lagi Mbak. Kalau kita lihat di sini kan tanpa beeswax itu cuma tahan 1 minggu. Oh iya. Jadi kalau ditambahkan beeswax itu bisa tambah beberapa minggu, dan dengan pendinginan pun jadi lebih baik lagi hasilnya. Oh gitu. Iya. Berarti enak dong, nanti ini bisa disosialisasikan ke petani ya Bu? Iya. Petani dan pedagang buah ya tentunya, yang jaraknya antara desa dan kota itu kan memang membutuhkan waktu yang minimal 1 minggu lah untuk sampai dikonsumsi. Dari yang 1 minggu sampai dikonsumsi, kemudian di konsumen itu bisa tahan sampai mana? Nah itu kan juga butuh juga untuk diperhatikan. Kalau itu sudah dirawat dari awal, ya dikasih lecitin dari dedak padi tadi, otomatis konsumen juga bisa menikmatinya. Ini juga merupakan kerjasama nih Lucy yang sudah dirintis oleh Magister Teknik Kimia dengan PT Agriland Sinergi. Oh gitu. Ya, selamat siang Pak Rizky dan teman-teman di PT Agriland. Semoga membawa kebaikan juga tentang kerjasama dengan PT Agriland bersama dengan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Ya, ini sudah ada MOU-nya Mbak, termasuk di dalam implementasi daripada Kampus Merdeka Belajar. Nah, ini salah satunya ya Bu. Iya, jadi bagaimana connecting daripada dharma-dharma yang ada dharma kalau di UMC kan 1 dharma nih Bu. Ya, tetapi kalau di perguruan tinggi lain hanya 3 dharma. Nah, ini adalah connecting daripada penelitian, pengabdian masyarakat, juga dengan pengajarannya. Karena di S2 juga ada nih penelitian pengajaran juga tentang ada minyak atsiri, kemudian ada agroindustri dan lain-lain. Baik, silakan Mbak Nia. Terakhir sebagai closingnya. Oke, ya di sini kan saya juga menggunakan metode ASLT untuk mengetahui sampai berapa lama mangga ini bisa bertahan. Dan dalam pendekatan Arrhenius didapatkan bahwa mangga ini akan bertahan selama 1,23 bulan. Lama juga. Lumayan juga nih Mbak. Jadi kalau kalau ekspor ya udah ekspor bisa, ya. Bisa, Ibu.
Oke. Ya seperti yang kita lihat di pasar-pasar modern, kita jangan tergantung dengan buah yang import ya. Kita ternyata di buah lokal itu justru mempunyai potensi yang sangat bagus. Tapi dengan hasil penelitian ini menjadi lebih bagus lagi karena bisa dikonsumsi lebih lama dan kita bisa ekspor. Tapi Bu, Mbak Nia, dalam penelitian ini nih kira-kira apa nih yang menjadi tantangan Mbak Nia, hambatannya apa begitu? Tantangannya pada saat pembuatan lecithin sih Bu. Dia itu hasilnya tuh sedikit karena cuma ada beberapa persen lecithin di dalam dedak padinya. Jadi harus berulang-ulang kali untuk mendapatkan lecithin yang bisa dipakai untuk proses selanjutnya, itu kan penggunaan pada display coatingnya. Gitu. Banyak berapa kali itu menguji coba membuat lecithin? Tak banyak. Nah, ini yang perlu diperhatikan juga. Jadi dalam riset itu butuh ketelatenan, butuh sikap yang pantang menyerah, jangan kemudian tidak jadi yang tidak akan menghasilkan. Ini sudah dibuktikan oleh Mbak Nia ini. Kemudian Mbak Nia selain tantangan nih Mbak Nia, hambatan, mungkin hambatan apa nih Mbak Nia? Pada saat itu kayaknya belum musim buah mangga. Oh iya, baru sekarang ini musim buahnya. Gimana kalau kita praktekkan lagi? Iya, jadi harus cari pohon mangganya dulu karena ini nggak bisa langsung dari pedagang gitu Bu, jadi harus dari petaninya langsung. Harus dari pohonnya. Harus supaya tahu umurnya nih Mbak Lucy nih. Oh gitu. Baik, pas ini saya kemarin bawa mangga juga nih dari kampung ke sini ya Bu. Tapi cuma 2 minggu udah busuk nih. Ya alhamdulillah juga nih Mbak Lucy. Nanti jadi teknik kimia, jurusan teknik kimia juga dilengkapi dengan namanya rumah bioaktif. Nah, jadi rumah bioaktif nanti melengkapkan daripada kegiatan baik magister ataupun S1 untuk penelitian yang sifat-sifatnya adalah bioaktif dari ekstraksi, kemudian dari dengan cara pengeringan, kemudian dari apa kita bisa hasilkan tuh macam-macam teh, macam-macam ekstrak dalam hal ini kita juga sedang mengadakan joint research nih Mbak, joint research dengan University Malaysia Pahang. Nah, keren nanti ini UMJ memang keren ini. Ya, alhamdulillah nih yang ngomong orang FISIP loh. Iya, saya ngomong karena ada reputasi dan buktinya kan, ada kerjasama, kemudian risetnya juga bisa dimanfaatkan. Ini contohnya yang dilakukan oleh Mbak Nia nih. Bagaimana nanti kalau kita sosialisasikan ke petani nih Mbak Nia, ke daerah-daerah. Oh iya, untuk lecithinnya itu bisa dibuat sendiri atau gimana Mbak Nia? Iya, lecithinnya dibuat sendiri. Bisa dibuat sendiri ya. Dan tahapannya mungkin bisa dipahami oleh masyarakat awam yang nggak tahu teknik kimia itu, bisa nggak dipahami gitu? Apa perlu perlakuan khusus gitu? Kalau lecithin sendiri sih dibuatnya dari proses water degani. Jadi itu cuma pembuatan emulsifiernya. Nah itu kan yang berguna untuk para petani ini sebenarnya kan bisa coatingnya. Berarti perlu kerjasama lagi ya. Berarti kita kembangkan dulu itu. Kalau sudah jadi baru petani tinggal menggunakan aja ya. Oke begitu. Ya dengan adanya teknik kimia tentunya Universitas Muhammadiyah Jakarta bisa nih mengembangkan inovasi-inovasi yang lebih banyak lagi yang bisa bermanfaat dan dimanfaatkan oleh masyarakat-masyarakat yang ada di desa maupun kota. Tentunya di pedesaan kalau dirujuk dari penelitiannya Mbak Nia tadi, sangat dibutuhkan karena perkebunan kemudian pertanian itu kan tidak ada di lahan perkotaan tentunya. Yang paling banyak kan dihasilkan di desa. Jarak tempuh juga berpengaruh. Kalau di Jawa aja 3 hari Bu. Kalau di luar Jawa bagaimana? Juga salah satu tantangan kita ya mengembangkan daripada prodi teknik kimia ini di zaman pandemi. Nah, zaman pandemi itu kita harus berinovasi. Kenapa? Mahasiswa kan tetap harus melakukan penelitian. Nah, kita itu di teknik kimia itu sampai penelitian itu ada yang dilakukan di lab, ada dengan cara tentu saja dengan standar COVID ya Mbak ya, tetapi juga ada yang dilakukan di rumah, tetapi tentu saja kita selalu memakai standar laboratorium yang baik dan juga kerjasama dengan laboratorium
yang terpercaya, yang tersertifikasi, contohnya ada PT Saraswanti dan lain-lain. Nah, untuk itunya Mbak. Nah, tapi saya alhamdulillah bahwa mahasiswa ini sangat rajin ya. Apa namanya, mereka mencari laboratorium yang bisa dirujuk, kemudian itu untuk peralatan mungkin iya, ya Bu. Peralatannya kan mahal untuk ya. pengujian juga Mbak. Jadi pengujian dan penelitian itu memang harus dilakukan. Kenapa? Karena kalau dilakukan di rumah kan nggak bisa kalau pengujian. Iya. Jadi akhirnya kita kerjasama dengan laboratorium. Ternyata COVID-19 ini memberikan berkah kepada kita, sesuatu di mana inovasi kita tidak hanya berhenti, tetapi bagaimana kita bisa melayani mahasiswa, mendidik mahasiswa dengan baik, dan juga konsultasinya aja pakai online nih Mbak. Nah, gimana nih Mbak Iya, Nia nih, Mbak gimana Nia? menjadi master zaman pandemi, lulusan zaman pandemi? betul. Kira-kira apa namanya Tipsnya. pesan-pesannya untuk mahasiswa lain dan juga alumni-alumni lain, alumni UMJ terutama untuk di kemudian hari. Silahkan Mbak Nia. Silakan Mbak Nia. Ya, intinya jangan patah semangat karena adanya COVID ini, pandemi ini pasti ada jalannya. Walaupun kita kuliahnya juga lewat online, penelitiannya juga bisa dilakukan di rumah, di lab-lab yang lainnya. Yang penting tetap semangat aja. Jadi pasti ada jalannya buat kalau kita mau berusaha, pasti juga akan selesai kok penelitiannya ataupun perkuliahannya. Nah, ini sesuai dengan moto kita nih Mbak Lucia. UMJ berkemajuan, terkemuka, modern, islami. Nah, ini COVID ini memang benar-benar memberikan kita sesuatu pemahaman di mana percepatan daripada lulusan yang imtak, iman dan takwa itu menjadi sesuatu yang kita tawarkan kepada mahasiswa baru. Dan jangan lupa daftar di pmp.umj.ac.id. Iya. Silakan ya. Kita akan siap untuk menerima ya para mahasiswa dengan dosen-dosen yang kompeten di bidangnya, dengan iman dan takwa. Kita insya Allah bisa selamat nanti. Insya Allah COVID ini bisa menjadikan berkah buat kita, dan kita akan punya profesi yang nanti insya Allah mumpuni di masyarakat nih Mbak Lucia. Iya, betul. Iya, jadi kita tidak boleh putus asa karena COVID. Tetapi COVID ini justru malah membuat kita semakin moncer kalau bahasa saya. Nah, dan juga saya memberikan juga nih Mbak Lucia, e-learningnya UMJ juga sudah optimal. Wah, cakep. Jadi mahasiswa jangan khawatir, kita sudah punya platform terhadap e-learning. Jadi para profesional dari luar Jawa sekarang sudah banyak ya mahasiswa magister teknik kimia nih Mbak. Ada dari LNG PT Badak. Nah, kemudian ada Pertamina Balikpapan. Nah, jadi kemudian ada juga dari dinas nih Mbak, dinas Tangerang, Kota Tangerang, Dinas Lingkungan Hidup. Jadi alhamdulillah para profesional dan para calon mahasiswa baru dari manapun berada, para profesional, para dosen, para peneliti dan guru. Nih Mbak Lucy nih ya, Mas Ade Nurul Hidayat, ini adalah guru kimia Mbak di SMK. Nah, SMK di Bekasi. Jadi Mas Ade ini sebenarnya mula-mula pertama kali tertarik nih karena dia lulusan UNJ. Nah, kemudian tertarik ke teknik kimia karena apa? Karena juga penting kan untuk sertifikasi ya. Nah, kebetulan penelitiannya juga itu bagus. Didanai sama Dikti, kemudian menggunakan nata de coco nih. Ya, kita nanti undang Mas Ade ya. Bagaimana pengalaman dia seorang guru, tapi dia meneliti, kemudian akhirnya benar-benar didanai oleh pemerintah. Alhamdulillah. Itulah ya. Karena kan bagaimana kualitas mahasiswa itu juga akan menentukan kualitas universitas itu sendiri. Iya. Kalau lulusannya semuanya seperti Mbak Nia, maka UMJ juga akan menjadi leading di antara PTS-PTS yang ada di Indonesia tentunya. Karena sekarang sudah leading Bu. Dan kalau nanti kualitas lulusannya makin bertahap, makin punya daya saing tinggi, maka Universitas Muhammadiyah Jakarta akan menjadi salah satu pilot lah di dalam Ya. riset. Ya, alhamdulillah juga kita juga
sedang mendapatkan penghargaan juga untuk beberapa dosen yang mempunyai publikasi reputasi internasional jurnal Q1 Q2 yang mendapatkan langsung dari kementerian. Jadi terima kasih Pak Nadiem, Mendikbud yang sangat berkemajuan, dan juga Pak Bambang dari Ristek BRIN. Ternyata kita semua bisa melakukan sesuatu yang terbaik untuk Indonesia. Juga UMJ yang berkemajuan, moga-moga bisa mengantisipasi semuanya nih Mbak Lucy ya. Iya. Dan melalui hasil riset yang ditetapkan oleh Mbak Nia tadi, ada beberapa poin sebagai implementasi dari Kampus Merdeka ya Bu. Iya. Jadi kita sudah menjalankan dari apa yang diinginkan oleh Pak Menteri sebenarnya. Pelan tapi pasti gitu intinya. Jadi alhamdulillahirabbil alamin. Saya bacakan sedikit ya pantun ya untuk penyemangat kita di masa pandemi. Betul. Setelah pantun nanti Mbak Nia akan juga menyampaikan pesannya bagaimana di kuliah ya Bu. Buah semangka, buah mengkudu. Lulus tepat waktu harus selalu. Magister Teknik Kimia UMJ bermutu. UMJ selalu nomor 1 di hatiku. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Tepuk tangan dong buat kita semua pada hari ini. Silakan Mbak Nia untuk gimana nih kesan-pesannya sebelum kita akhiri podcast ini. Mungkin Mbak Nia akan memberikan kesan dan pesannya selama kuliah di Magister Kimia Universitas Muhammadiyah Jakarta. Silakan. Pesan-pesan saya S2 Teknik Kimia di UMJ. Ya, dari mulai dosennya menurut saya ya Bu. Saya nggak denger Dosennya sih sangat berkompeten di bidangnya. Lalu jadi kalau saat mengajarkan itu mudah dimengerti Bu. Terus jadi ini kepalaku jadi gini nih. Ini udah tambah ini nih ya kan. Jangan gitu loh Mbak. Kita ikutin. Iya, betul. Silakan. Lalu yang diajarkan itu bukan ilmu dunia aja Bu, tapi pasti diselipin ilmu-ilmu agama. Oh iya, ya Mbak Nia ya. Kita itu ada loh Mbak, namanya internalisasi al-Islam dan kemuhammadiyahan di setiap tesis Mbak. Iya ya Mbak Nia ya. Jadi kita tidak hanya mengajarkan ilmu dunia, tapi juga ilmu akhirat. Moga-moga menjadi bekal nanti. Itu implementasi dari empat itu tadi ya, catur dharma tadi ya. Ya, silakan Mbak Nia. Lalu waktu perkuliahannya weekend Bu, jadi kalau yang sibuk kerja itu nggak masalah untuk kerja. Tapi bisa online juga, tidak weekend, reguler online bisa. Kita sudah menggunakan e-learning ya. Lalu kurikulumnya juga didesain sangat sederhana, lalu sistematis, itu biar lulusnya dapat waktu 2 tahun. Woi, alhamdulillah. Kita kasih tepuk tangan dong Mbak. Jadi Universitas Muhammadiyah Jakarta itu selain kompetensi dosennya yang berkualitas, ternyata juga didukung dengan desain pembelajaran sehingga mahasiswa itu bisa lulus tepat waktu. Iya, betul. Desain itu penting ternyata ya. Iya. Jadi SDM yang kompeten, baik dari dosen dan akan menghasilkan mahasiswa yang lulusan yang top. Keren. Jadi moga-moga ini juga menjadi amal ibadah kita, menjadi ladang amal ibadah kita ya Mbak Nia ya. Alhamdulillah juga Mbak Nia hari ini disempatkan mampir dari setelah wisuda bersama rektor bersama dengan kita hari ini. Terima kasih kepada para pimpinan Universitas Muhammadiyah Jakarta, Profesor Dr. Saiful Bahri. Saya anggap sebagai profesor, kita berada pada Profesor and Friend. Nah hari ini kita bersama friend ya. Nah, moga-moga nanti UMJ semakin maju, semakin banyak profesor yang membumi bersama dengan kita untuk memajukan Universitas Muhammadiyah Jakarta secara khusus dan juga Indonesia secara umum. Indonesia maju dan kita akan maju untuk semua pemberdayaan daripada penelitian pengabdian masyarakat yang membumi untuk masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkemajuan. Salam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kepada Saudari Rusnia Junita Hakim STMT sebagai wisudawan terbaik tingkat Universitas Muhammadiyah Jakarta pada wisuda hari ini Senin 16 November tahun 2020. Semoga ilmu yang sudah diperoleh dari Prodi S2 Teknik Kimia Universitas Muhammadiyah Jakarta dapat digunakan untuk meningkatkan karir Anda dan dapat bermanfaat di masa yang akan datang. Selamat mengamalkan ilmu yang sudah diperoleh dan sukses serta berkah selalu. Terima kasih.